Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita mengakhiri bulan September tahun 2025 dengan kembali membaca kisah perjuangan para imam dalam buku Cermin Para Martir. Kisah yang terakhir yaitu sang seniman Jan Luyken, perajin seni cetak tahun 1649 sampai 1712. Jan Luyken adalah perintis kerajinan seni cetak berkebangsaan Belanda pada generasi setelah Rembrandt. Ia merancang lebih dari 3.000 lempengan tembaga untuk menggambarkan sejarah, Alkitab, dan 11 buku syair-syair keagamaan. Sebagai orang yang lemah lembut dan saleh, ia menggalang persekutuan dengan kelompok Mennonite dan Kolegian. 104 buah hasil karya etsannya ditampilkan dalam buku Martyr Mirror edisi tahun 1685. 30 lembar dari lempengan-lempengan tembaga tersebut tetap ada hingga sekarang. Jan Luyken adalah anak kelima dari pasangan suami istri sederhana dari Amsterdam, penganut setia aliran Remonstran, Casper Luyken dan Hester Koras. Ayah Jan, teman baik pendeta Mennonite yang disegani, Gelenus Abraham de Hans, adalah seorang guru sekolah yang mengajar sendiri. Dia pula yang mengajar sendiri anaknya itu hingga tamat sekolah dasar. Keluarga Jan mendorong bakat melukisnya yang mulai bersemi dengan mengikuti kursus melukis pada Martinus Seak Hommel. Namun entah bagaimana, ia dikenal untuk pertama kali sebagai pengarang syair-syair asmara, The Dutch Slayer, yang mengisyaratkan bahwa kehidupannya sebagai remaja kurang saleh. Di tahun 1675, ketika Jan Luyken berumur 26 tahun, sesudah ia menikah dan mempunyai beberapa anak, ia mengalami pertobatan. Ia digambarkan bagaikan bersinar dan terbakar oleh kasih Allah. Ia merayakan sukacita rohaninya yang baru itu dengan membuat satu seri 39 puisi yang diterbitkan pada tahun 1678 dengan judul Yesus dan Jiwa. Seorang kritikus kesusastraan berkebangsaan Belanda menyebut puisi ini salah satu karya lirik terbesar dalam kesusastraan kita. Suatu adikarya yang seluruh komposisinya lengkap, suatu penggambaran dari jiwa yang kembali kepada Allah selangkah demi selangkah, dengan tekad yang pasti, dengan kejutan-kejutan yang mengikat dan menyatukan. Ahli sejarah Irving B. Horst menilai kesalehan Luyken sebagai spiritualitasme Yesus dengan memberikan tekanan pada persekutuan dengan Kristus dan mengikuti jejaknya. Ia memahami dirinya sendiri, terutama sebagai pengarang puisi, didukung oleh kemampuannya di bidang seni grafis. Ketika berumur 28 tahun, Luyken rupanya telah meninggalkan kuas lukis dan beralih ke jarum etsa. Seperti Rembrandt sebelumnya, Luyken mengikuti prosedur yang masih digunakan hingga kini oleh para perajin seni cetak. Selembar lempengan tembaga dilapisi dengan aspal, damar dan lilin tipis dan tahan terhadap asam. Garis-garis diguratkan dengan jarum pada dasar yang berlilin itu sehingga menampakkan logam di bawahnya. Ketika lempengan dibenamkan di dalam cairan asam, maka larutan asam tadi menggerogoti lempengan pada garis yang dibuat dengan jarum tersebut, sehingga menciptakan ceruk-ceruk berbentuk U. Perajin seni cetak kemudian menuangkan tinta ke atas lempengan itu
dan menyeka lempengan sehingga bersih dari lumuran tinta, dan meninggalkan tinta hanya yang terdapat di dalam garis-garis dan ceruk-ceruk. Kertas yang telah dibasahi diletakkan di atas lempengan itu dan ditekan dengan alat penekan yang dioperasikan dengan tangan, yang menekan kertas ke dalam ceruk-ceruk dan bertinta di atas lempengan itu. Kertas itu kemudian menghasilkan gambar terbalik dari gambar pada lempengan tembaga tersebut. Luyken pertama kali menunjukkan bakatnya sebagai seorang perajin seni cetak dengan menghasilkan 40 lembar etsa yang bergambarkan Yesus dan jiwa, yang diterbitkan oleh Pieter Arenz, seorang Mennonite yang menjadi penjual buku di Amsterdam. Bukunya yang menggambarkan 100 macam perdagangan dan profesi yang diterbitkan pada tahun 1694 telah mengukuhkan kepopulerannya sehingga sekarang. Pada tahun 1681, ia menyumbangkan karya Etsa tentang Menno Simons untuk karya lengkap Simons yang disebut Menno dengan Alkitab yang terbuka. Kitab suci dibuka pada Matius 5 ayat 39. Bagian Alkitab tentang memberikan pipi yang kiri bila pipi yang kanan ditampar orang. 340 lembar etsa besar karyanya yang menggambarkan sejarah dan tokoh-tokoh dari kitab suci tahun 1712 mempunyai skala sebagaimana karya Bruegel dan memiliki rincian yang sangat mempesona. Terjemahan berbahasa Belanda dari The Pilgrim's Progress yang dilengkapi dengan ilustrasi karya Luyken terbukti menjadi salah satu buku terlaris yang cukup lama. Pada tahun 1682, istri Luyken meninggal dunia. Sejak itu ia memilih jalan hidup miskin dan menyangkali diri. Sejak masa ini lahirlah surat-surat rohani yang diterbitkan setelah ia meninggal dunia. Sejak tahun 1689, Jan mulai bekerja sama dalam usaha pembuatan cetakan dengan anaknya Casper yang mati pada tahun 1708, 4 tahun sebelum ayahnya. Jan Luyken yang telah membubuhkan ilustrasinya pada lebih dari 500 buah buku selama hidupnya, menghabiskan sisa umurnya bekerja dengan tenang di studio cetakannya. Hidup sederhana, menolong orang-orang miskin serta menyediakan pelayanan rohani kepada teman-temannya dan orang-orang asing. Sebuah potret Jan Luyken pada tahun kematiannya 1712 menyandang tulisan singkat Spinnaker, jiwa Luyken naik kepada Tuhan. Tetapi ia tetap berada pada syair-syair dan karya seninya untuk mengajak kita mendekat kepada Tuhan. Ketika Luyken dipercaya untuk membubuhkan ilustrasi pada buku Martyr Mirror karya Van Breck edisi tahun 1685, ia telah membubuhkan ilustrasinya pada lebih dari 90 buku. Ia menyumbangkan 104 lempengan tembaganya yang ditampilkan dalam karya berukuran folio. Salah satunya yang diserahkan sebagai penghias halaman tajuk buku ditolak dan diganti dengan satu hasil karya Ivan der Veen. Luyken yang hidup dekat dengan masa para martir Anabaptis itu mungkin telah memperoleh kebebasan untuk memilih cerita yang menarik perhatian masa artistiknya itu dan yang membangkitkan semangatnya. Orang kagum atas kepekaannya terhadap hal-hal yang rinci dan kemampuannya untuk menggambarkan ketenangan para martir ketika melintasi perbatasan mistik antara hidup dan mati.
untuk menghindari agar karyanya tidak hanya berpusat pada drama eksekusi saja, maka Luyken menyelidiki dengan cermat pengalaman para martir dalam kepelbagaian terang dan bayangannya. Jan Luyken jelas berbakat sebagai seorang perajin seni cetak yang mempunyai keterampilan teknis luar biasa. Rekan-rekan sezamannya nampaknya memberikan pujian yang tinggi pada bakatnya sebagai pembuat etsa bila ada orang yang mempertimbangkan proyek-proyek besar yang dipercayakan kepadanya. Kami bertanya-tanya, apakah kesahajaan atau kesalehan Luyken yang menyebabkan hasil karyanya sempat diabadikan oleh orang-orang yang memiliki selera dan yang suka memiliki barang yang bernilai artistik? Sekarang, 3 abad kemudian, kita menemukan kembali seniman berbakat itu. Waktu untuk mempelajari dan mengenalnya tersedia kembali. Ia adalah seorang seniman yang mempunyai produktivitas monumental, lebih dari 3.000 lembar etsa. Namun ia tetap orang bersahaja yang mengesampingkan pujian. Mengenai seninya ia berkata, ia hanya melayani saja sebagai sebatang tongkat untuk menjelajahi negeri pada saat sekarang. Jan Luyken adalah penyair dan seniman, tetapi juga seorang musafir. Jan Luyken mengingatkan kita kepada salah satu ayat yang tadi disinggung di dalam Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan sesuatu yang melampaui hukum yang berlaku di kalangan orang Yahudi, yakni mengasihi sesama namun membenci musuh. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Itulah ciri yang seharusnya ada dalam diri orang-orang percaya. Bapa pun telah berbuat kasih kepada orang-orang jahat dan baik, orang yang benar dan tidak benar. Kita harus melakukan tindakan lebih daripada sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita dan hanya memberi salam kepada saudara sendiri saja. Berusaha mengasihi sesempurna mungkin seperti Bapa di surga mengasihi adalah standar yang Tuhan inginkan bagi kita. Inilah yang menginspirasi Jan Luyken untuk menghasilkan karya seni yang luar biasa. Dan kita pun diajak agar tindakan jahat kepada orang lain yang bisa menimbulkan reaksi pembalasan dendam itu kita redam. Pembalasan dendam bisa menimbulkan reaksi pembalasan dendam pula. Rantai pembalasan dendam ini sulit diputuskan, kecuali kita rela untuk memutuskannya. Caranya dengan bersedia menanggung ketidakadilan dan kerugian, seperti yang Yesus sendiri teladankan. Kemudian reaksi balik ketika seseorang berbuat jahat kepada kita adalah mengasihi dan mendoakan orang tersebut. Siapa tahu orang tersebut kemudian sadar dan bertobat seperti yang Paulus pernah alami. Kalahkan kejahatan dengan tidak membalas dengan berbuat jahat. Tentu ini tidak mudah. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus agar kita dimampukan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk 1 bulan kami boleh membaca kisah para martir dalam buku Cermin Para Martir. Kiranya ini menginspirasi umat-Mu yang ada di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, agar hidup selaras dengan panggilan Tuhan, tetap teguh beriman kepada Tuhan di tengah segala tantangan yang ada. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabang yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya memberkati. Mereka yang sedang bergumul dalam perekonomian, Tuhan kiranya memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur.
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.